Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam Ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Roni Nuryamansyah SSY. Dengan tema kita hari ini adalah Alam Barzakh. Kajian kitab Ushulus Sunnah jilid 9 karangan Imam Ahmad Syarh Syekh Sa'ad Sahri. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid, Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim, nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang beliau akan sampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat, serta para pendengar Roja Darussalam maupun Sriwijaya mengaji dimanapun berada. Tanpa dan masyhur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua para pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab syarah dari karya Al-Imam Ahmad Ushulus Sunnah dengan menggunakan kitab syarah dari Syekh Sa'ad Ibn Syastri hafizahullahu taala, dan kita akan membahas tema yaitu tentang alam barzakh. Pada pembahasan yang telah lalu sudah kita bahas tentang diantara pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani adanya mizan, timbangan di hari kiamat. Kemudian mengimani haud, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hal itu juga yang masih masuk dalam rukun iman yang kelima, itu beriman kepada hari kiamat, hari akhir, adalah beriman dengan adanya alam barzakh. Ba, ro, zai, dan khof. Barzakhun. Dan barzakh ini secara bahasa artinya adalah al-hajiz baina syai'ain, penghalang antara dua hal. Misal saya kemudian ada tembok, di sebelahnya ada orang. Artinya tembok tersebut adalah barzakh yang menghalangi dua hal. Misalnya antara bangunan ini sama bangunan luar sana itu ada dinding. Maka dinding itu adalah barzakhun, artinya penghalang secara bahasa. Adapun secara istilah, alam barzakh artinya adalah alam yang berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi sebelum kita mampir ke alam akhirat, selesai dari alam dunia, kita mampir dulu ke alam yang berada di antara dua alam, yang dikenal dengan alam barzakh.
Jadi istilahnya dia itu penghubung, jembatan antara alam dunia, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi di antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia ini enggak langsung ketemu, enggak meninggal langsung surga neraka, tidak. Tapi ada space, ada jeda yang dikenal dengan alam barzakh. Jadi setelah kita wafat, kita akan memasukin alam yang dikenal dengan alam barzakh sebelum kita nanti ketemu dengan alam akhirat. Ini pengertian barzakh. Berarti ya, kapan startnya alam barzakh? Kematian. Jadi kematian itu adalah garis startnya alam barzakh. Ketika nyawa kita udah dicabut oleh malaikat siapa? Ya, malaikat maut, malakul maut. Adapun nama ya Israel ini dilemahkan oleh sebagian para ulama, penamaan Israel. Namanya malakul maut. Kemudian malakul maut tadi memberikan ruh kita kepada satu di antara dua malaikat. Kalau kita orang baik, ruh tersebut dioper kepada malaikat rahmat. Kalau ruh kita waliyazbillah adalah ruh yang buruk, ruh kita akan dioper kepada malaikat azab yang tugasnya membawa ke langit, yang udah siap dengan kain kafan. Kalau dia orang yang soleh, kain kafannya dari surga. Kalau dia orang yang gak soleh, kain kafannya dari neraka. Kalau dia orang yang soleh dengan minyak wangi, parfum yang indah wanginya, yang sedap aromanya. Tapi kalau dia ruh yang jahat, maka dia akan dipenuhi dengan bau yang busuk lagi menyengat, dibawa ke langit. Ketika dibawa ke langit, ruh yang baik akan dipuji dan dipuja. Ruh siapa ini? Ruhnya ya baik, aromanya wangi. Disebut nama kita Roni Nurisman Syah bin Muhammad Zaman misalnya, dan kalian-kalian semua. Adapun ruh yang buruk juga ditanya, ruh siapa ini? Ya, akan tetapi bedanya kalau ruh yang baik dibukakan pintu langit untuknya. Kemudian dicatatkan di kitab Illiyin. Adapun ruh yang buruk, the doors not open. Pintu langit tidak terbuka untukmu. Dihujamkan dia langsung ke bumi dan ditulis catatan amalnya di kitab Sijjin. Barulah mulai episode yang dikenal dengan alam kubur. Jadi garis startnya alam barzakh adalah kematian, the death. Kalau itu garis finishnya, garis startnya, garis finishnya apa? Al-ba'tsu, kebangkitan. Ketika dia bangkit dari alam barzakh, alam kubur, dia masuk ke alam yang baru yang dikenal dengan alam akhirat. Artinya alam barzakh adalah sebuah space, ya, sebuah alam di antara alam dunia dan alam akhirat. Dalilnya diantaranya adalah surat Al-Mu'minun ayat ke-100, kata Allah Subhanahu wa taala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka atau di hadapan mereka itu ada barzakh, penghalang sampai hari kiamat. Artinya mereka nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk neraka sampai melewati penghalang yang dikenal dengan alam barzakh. Paham sampai sini konsepnya, bahwasanya alam barzakh adalah alam yang berada di antara dunia dan alam akhirat. Garis startnya adalah kematian dari alam barzakh, garis finishnya adalah kebangkitan. Sekarang kita baca, ya, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah, wal imanu bi'adzabil qabri. Di antara pokok, landasan, prinsip dasar seorang muslim, seorang ahlu sunnah wal jamaah, beriman, percaya dengan adanya azab kubur.
Wa anna hadhil ummata tuftanu fi kuburiha. Dan kita meyakini bahwasanya umat ini, yaitu kita, akan diuji, mendapatkan fitnah di dalam kuburnya. Wa tus'alu anil imani wal islam, dan kita kelak akan ditanya tentang Islam dan iman. Wa man rabbuhu, siapa Tuhannya, wa man nabiyuhu, dan siapa nabinya. Wa ya'tihi munkarun wa nakirun, dan akan datang kepadanya dua malaikat yang namanya Munkar dan Nakir. Dikatakan Munkar dan Nakir karena diingkari, enggak dipercayai. Artinya ketika kita nanti ke dalam alam barzakh, kedatangan dua malaikat, kalau kita orang yang bodoh kita mengingkari, siapa engkau? Kenapa ke sini? Pergi kau. Kita enggak terima. Kita mengingkari. Kaifa sya'allahu azza wa jalla wa kaifa arada, dan berdua tadi datang itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat, prinsip kita di awal kalau ngomongin iman, kedepankan hati, bukan logika. Bukan perasaan. Alam itu berbeda. Ya, alam itu tidak sama. Jangan samakan alam dunia dengan alam akhirat. Di akhirat ada buah, ya namanya mungkin sama buahnya. Pohon namanya sama, tapi sifatnya berbeda. Khamar ada di surga, khamar. Jangan samakan dengan khamar bir bintang di pasar 16. Namanya sama-sama khamar, tapi sifatnya jauh berbeda. Begitu juga alam dunia dan akhirat. Kalau kita pakai logika, alam dunia masa bisa kedatangan, kan sempit itu tempatnya. Ya, kita tidur di lahat kemudian ditutup dengan kayu. Gimana bisa kedatangan tamu? Tapi inilah yang namanya keimanan. Kita imani, sami'na wa ata'na. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Kita wajib mengimaninya dan kita wajib mempercayainya. Kita akan bicara dulu tentang azab kubur. Ya, kata Syekh di sini rahimahullah hafizahullah taala, fa innan nasa idza wudi'u fi kuburihim fa innahum imma an yun'amu wa imma an yu'azzabu. Di antara prinsip yang kita harus imani bahwasanya manusia apabila telah diletakkan di dalam kuburan mereka, maka mereka mendapatkan satu dari dua. Mereka diberi nikmat dan diberi azab. Ini yang harus kita imani. Di dalam kubur ada nikmat dan ada azab. Azabul qabri wa ni'am, ya, azab kubur dan kenikmatan-kenikmatannya. Jadi kuburan bisa menjadi salah satu jurang dari api neraka dan bisa menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga. Kama qala ta'ala an Fir'aun. Apa dalilnya adanya azab kubur? Dalilnya dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, ya, surat yang ke-10 ayat ke-41. Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan sore. Ditampakkan, ya. Jadi kalau kita sedang kuliah ditampakkan slide-nya. Oh, ini tempat kau kembali. Wah, ngeri. Ini udah azab. Ya, bentuk psikologisnya azab. Belum yang lainnya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kemudian di hari ketika tegaknya hari kiamat dikatakan kepada mereka, masuklah kalian wahai Fir'aun dan para keluarganya, para pengikutnya, dan rasakanlah azab yang sangat pedih. Coba perhatikan, di sini dibilang ditampakkan azab pagi dan sore. Kemudian di hari kiamat, artinya beda antara azab di hari kiamat dengan azab yang ditampakkan tadi. Benar tidak? Ya, jadi kan seolah-olah ada jeda. Jadi ketika dikatakan api neraka ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan sore, kemudian di hari kiamat begini dan begitu, artinya penampakan api neraka tadi tidak terjadi di hari kiamat.
Artinya ada sebuah alam yang belum sampai kepada alam akhirat, yang inilah yang kita kenal dengan alam barzakh. Dan para ulama menjadikan ayat ini sebagai ayat dasar yang menunjukkan adanya azab kubur. Wa faraqa baina yaumin taqumu sa'atu wa bainal adzabil ladzi qablahu wa huwa adzabul qabri. Dan dibedakan antara hari tegaknya hari kiamat dengan azab yang tadi. Dan itulah yang dikenal dengan azab kubur. Mungkin di antara kita tanya, Pak Ustadz, kalau ternyata dia tidak dikubur piye toh? Misalnya dia mati tenggelam, ya nggak ditemukan sampai detik ini, udah sebulan, ada 2 bulan, 3 bulan. Atau dia matinya terbakar, hangus, ya nggak ada lagi jasadnya, waliyazubillah. Atau dia dimakan oleh hewan buas, serigala, harimau, macan dan yang semisalnya, dirobek-robek, atau hal-hal yang lainnya. Bagaimana jawabannya? Apakah mereka mendapat azab kubur? Iya, mendapatkan azab kubur. Kenapa? Karena dikatakan azab kubur maksudnya bukan hanya yang masuk kubur, tapi maksudnya yang wafat, yang meninggal. Sedangkan disebut kubur karena kebanyakan manusia meninggal di kubur. Jadi meskipun mati tenggelam, mati dimakan hewan buas, mati meledak bom, ya Hiroshima Nagasaki misalnya, atau nuklir, atau kebakaran, bakar sampai hangus waliyazubillah, ya, maka ini semua termasuk tetap mendapatkan azab atau nikmat kubur. Jadi jangan request kalau saya meninggal bakar saya, jasad saya jadi abu, kemudian dibuangkan ke laut biar tidak kena azab kubur. Enggak. Ya tetap, ya. Karena ini kebanyakan, jadi fil ghalib, jadi menggunakan hukum dengan kebanyakan. Kita lanjutkan. Di antara dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jaa fil hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ista'idu billahi fi shalah min arba'. Minta perlindunganlah kepada Allah di dalam salat dari 4 hal. Ya. Ulama mengatakan di antara sunnah di dalam salat adalah menyebut doa minta perlindungan dari 4 hal sebelum salam setelah tasyahud akhir. Ya, di dalam ini banyak versi doa-doanya ya. Kalau di sini disebutkan redaksinya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ada dalam hadis yang lain min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, ya. Sedikit berbeda urutannya. Ya Allah, aku berlindung yang pertama kepadamu dari azab kubur. Artinya ada azab kubur. Yang kedua dari azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati. Apa fitnah hidup? Apa? Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Masya Allah. Apalagi fitnah wanita, fitnah harta, fitnah tahta. Jadi semuanya fitnah. Zuina linnasi hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir, harta benda, kendaraan, khail, kuda. Jadi kita punya syahwat terhadap kuda. Bukan syahwat itu ya. Tapi maksudnya syahwat memiliki kendaraan mewah. Oh, saya pengen punya Pajero Sport. Ini termasuk keinginan. Bahkan istri dan anak kita, kata Allah, bisa menjadi fitnah. Betapa banyak orang yang korupsi gara-gara bisikan-bisikan istrinya. Betapa banyak orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang haram karena ingin menafkahin putra-putrinya. Berlindung dari fitnah hidup dan fitnah mati, fitnah kubur. Kita akan bahas nanti. Dan yang terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal, dan berlindung dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Saya dulu ketika SMA pertama kenal sunnah, penasaran dengan dajjal, pengen ketemu dengan dajjal. Ya, wah itu kayaknya ini loh seru ya, ketemu dajjal, Ya'juj dan Ma'juj ya dulu. Padahal seharusnya kita berlindung jangan sampai ketemu dengan dajjal. Kenapa? Karena itu fitnah ujian.
Kita nggak tahu, bisa nggak kita menolak ya Dajjal? Jangan-jangan kita menjadi pengikutnya, waliyazubillah. Ustadz kan jelas kafaro, nggak mungkin kita ngikutin dia. Jangan salah, merokok membunuhmu saja yang tulisannya jelas masih banyak orang yang beli. Meskipun kafaro tetap diikuti. Artinya yang berbicara adalah iman, yang bicara adalah keimanan. Dan hari kiamat itu muncul di tengah-tengah manusia yang paling buruk. Jadi yang ketemu dengan Dajjal ya, atau ketemu dengan sebelum itu, masa itu, meskipun nanti datang masa sejahtera ya, Imam Mahdi, Nabi Isa dan semisalnya, tapi yang jelas kita khawatir dengan iman kita. Kata Nabi, kalau datang Dajjal, kalian kunci rumah kalian, lockdown ya, mengalahkan lockdown kita dari virus COVID-19 ini. Kalau datang Dajjal, kalau bisa pergi ke gunung-gunung, kenapa? Kalau ketemu khawatir iman kita nggak kuat, karena dia bisa menjadikan api menjadi surga, menjadi neraka, neraka menjadi surga, menghidupkan yang mati, orang tua kita yang meninggal dihidupkan, kita jadi beriman dengan Dajjal, waliyadzubillah. Ya, ini diantara fitnah-fitnah Dajjal. Yang kering jadi turun hujan, menjadi subur lagi gembur. Yang menolak ya ajakan seruan Dajjal akan menjadi gersang lagi kerontang. Artinya kita waspada dengan fitnah Dajjal. Jadi berlindung, jangan sampai ketemu ya. Apalagi minta tanda tangan, jangan. Ya, karena itu adalah ujian. Ya, dan Dajjal ya saat ini ya sudah ada. Ya sudah ada, hanya saja munculnya nanti di akhir zaman. Ketika Imam Mahdi sudah muncul, sudah lahir. Ya. Ada yang bilang 2022 ya, di baiat Dajjal dan semisalnya, Imam Mahdi dan semisalnya, ini diantara hal yang tidak dibenarkan, yang menebak-nebak tanggal, tahun dan seterusnya. Selanjutnya kita baca ya, di antara dalil yang tadi hadis Bukhari dan Muslim ya. Kemudian waja'a fil hadisi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laula alla tadafanu la sa'altullah an yusmi'akum aswata ahlil kubur. Dalam sebuah hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, seandainya bukan karena nanti kalian gak mau menguburkan satu sama lain, niscaya aku akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperdengarkan suara penghuni kuburan kepada kalian. Tapi khawatirnya kalau terdengar, nggak ada yang mau nguburin jenazah, ya jenazah saudaranya. Karena itulah hikmahnya kenapa kita nggak bisa mendengar teriakan penghuni kubur, biar hati kita nggak was-was. Jangankan teriakan penghuni kubur, ada halilintar, guntur, petir, kita cemas. Jangankan itu, sebagian orang ambulan aja jadi was-was. Karena itu dalam sebuah hadis dikatakan ya, lau sami'ahan nas, andainya manusia mendengar teriakan penghuni kubur, la su'iqa, mereka akan pingsan, tidak sadarkan diri. Ini kasih sayang Allah sama kita. Allah nggak perdengarkan suara teriakan penghuni kubur. Jadi teman-teman ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, detik ini ada banyak ratusan ribuan manusia yang pengen tukar tempat dengan kita. Mereka pengen kembali ke dunia. Pengen sholat meskipun cuma 1 rakaat. Pengen sujud meskipun cuma sekali sujud. Pengen membaca Quran meskipun 1 ayat, pengen dengar kajian meskipun sebuah pengajian, tapi time is over. Deadline mereka udah datang. Mereka nggak bisa lagi beribadah, hanya mendapatkan nikmat atau azab kubur. Kita semua yang Allah masih berikan kesempatan, mari kita pergunakan waktu kita sebaik-baik mungkin. Maksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak orang-orang di alam kubur pengen menjadi seperti kita, sedangkan kita menghambur-hamburkan waktu di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai kita nyesel kayak mereka ketika malaikat maut sudah datang menjemput, sudah. Ya Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia.
La li'amalu sholihan fima taraktu, aku akan mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan, tapi sorry, nggak bisa lagi. Karena itulah di antara hal yang harus kita pahami dan yakini, ya, bahwasanya azab kubur itu ada. Jangan sampai kita tolak dan percaya ketika berada di hadapan kita. Sekaranglah kita imani azab kubur dan kita berusaha untuk menjaga diri jangan sampai kita kena azab kubur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita yang sudah mendahului kita dari azab kubur. Kemudian wajah fil hadisil akhir anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini. Dalam sebuah hadis yang lain dalam Bukhari Muslim juga, Nabi melewati dua kuburan, dan hadis ini sering kita dengar. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan mereka tidaklah diazab oleh sesuatu yang mereka anggap besar. Artinya karena hal sepele, padahal indallahi azim, di sisi Allah ini besar. Yang pertama, amma ahaduhuma fayamshi bin namimah. Orang pertama adalah orang yang suka mengadu domba. Apa adu domba? Mengucapkan ucapan fulan kepada fulan dengan niat buruk. Kalau niat baik bukan adu domba, muji. Oh, Jehan itu muji kau kemarin. Nah, ini bukan adu domba. Ya, tapi adu domba adalah membawa ucapan orang lain kepada orang lain untuk mendapatkan atau menghasilkan permusuhan dan pertikaian. Oh, kemarin Jehan kau tuh di kato-kato idio. Iyo, bener ini ya. Lagi ngomong sama yang lain, akhirnya berantem. Ini namanya pengadu domba. Dan ini termasuk sebab kita mendapat azab kubur. Yang kedua, wa ammal akharu fakana la yastabri'u minal bauli. Yang kedua adalah orang yang dia tidak bersuci dari pipisnya. Ketika setelah kencing dia tidak istinja. Dia tidak siram, dia tidak cuci. Ini termasuk azab kubur. Bahkan kata para ulama dalam riwayat dikatakan penyebab azab kubur yang paling besar adalah air kencing. Jadi penting teman-teman belajar fikih taharah, fikih bersuci bagaimana. Sebagian kita kalau hijrah langsung ke sholat, keliru. Taharah dulu. Gimana istinja yang benar? Gimana wudhu yang benar? Gimana mandi yang benar? Gimana tentang darah haid dan nifas? Ini penting. Ya, kenapa? Karena taharah miftahus shalah, bersuci adalah kuncinya salat. Ini di antara hal yang harus kita pahami bersama. Jadi dua hal ini menyebabkan yang tadi diazab dalam kuburnya. Artinya beberapa dalil ini wa nususu fi dzalika katsiratun, ini banyak sekali. Dan uniknya Mu'tazilah itu pendewa akal. Ya, pendewa akal. Ya, mereka menolak azab dan nikmat kubur. Masa katanya ukuran cuman 1 meter lebarnya, ya, kemudian diluaskan seluas mata memandang. Kasihan kuburan sebelahnya jadi sempit. Ya, woi, apa sempit aku nih? Itu alam dunia. Kalau alam dunia, Pak, bangunan ini diluaskan sebelah karena gosor, iya kan? Tapi beda dengan alam barzakh. Jangan kita logikakan. Katanya mana? Nggak ada, dibuka nggak ada, nggak gosong, nggak seterusnya. Dia nggak paham. Nanti kita bahas bahwasanya terkadang azab kubur hanya menimpa ruh saja. Bisa jadi jasad baik-baik tapi ruh dan tersiksa. Pernah mimpi buruk? Jasad kita baik-baik saja, tapi jiwa kita terbangun cemas. Artinya terkadang ya hukuman itu, azab kubur kadang menimpa ruh saja, meskipun secara asal dia menimpa ruh dan jasad. Jadi nggak heran Pak kalau ternyata ya baru berapa hari udah gosong ya. Meskipun kisah seperti ini ya dulu di majalah apa Hidayah ya. Ya harus di cross check kebenarannya karena terkadang ya namanya kisah-kisah yang dilebih-lebihkan. Tapi seandainya memang terjadi, maka itu benar. Ya benar adanya, karena ruh
dan jasad yang terkena azab kubur. Jadi teman-teman, sekarang sebagian orang ini ya yang merasa sebagai ya pemikir, ya kemudian cendekiawan, yang mulai menolak-nolak syariat Islam, sejatinya mereka adalah orang yang bodoh. Karena dia menempatkan akalnya yang terbatas dan kurang di atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pintar adalah orang yang menggunakan akalnya untuk memahami wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk mengotak-ngatinya, bukan untuk menjadi miqyas standar pembenar atau tidak, menjadi juri, bukan. Menjadi wasit, oh ini benar dalilnya, ini enggak masuk akal, enggak masuk akal. Ini yang harus dipahami bersama, ya. Sebagian mereka punya syubhat seperti ini. Hadis mutawatir dan ahad. Ini sering saya sampaikan dalam masalah akidah. Orang Mu'tazilah berkeyakinan bahwasanya yang dijadikan landasan hukum dalam masalah aqaidiyah, dalam masalah akidah, kepercayaan, keimanan, keyakinan, itu hanyalah hadis ahad. Ini kita bantah. Tidak benar ada statement seperti itu. Ulama hadis membagi hadis menjadi mutawatir dan hadis ahad itu bukan untuk menolak hadis ahad dan mengambil mutawatir, tidak. Tapi untuk mengedepankan hadis mutawatir jika bertentangan dengan hadis ahad. Dan buktinya banyak para ulama menerima hadis ahad. Nabi satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahad satu orang. Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman satu orang, meskipun ada temannya Abu Musa al-Asy'ari, tetap dua orang juga dalam konteksnya masih hadis ahad. Karena mutawatir itu hadis yang banyak, itu minimal 10 orang. Oh katanya, lihat Umar bin Khattab pernah menolak ucapan seorang sahabat dan mencari sahabat yang lain. Kita bilang kalau 2 orang masih ahad. Dan seandainya Pak kita hanya menggunakan hadis mutawatir dalam berislam, maka banyak sekali hadis-hadis yang kita tinggalkan. Ini bahaya pemahaman seperti ini. Jadi yang benar adalah kita amalkan hadis sahih meskipun dia ahad, dalam masalah hukum maupun dalam masalah akidah. Dan uniknya azab kubur itu maknanya mutawatir. Karena mutawatir itu ada 2, yang tawaturnya lafzi, yang lafalnya mutawatir. Jadi yang banyak itu lafalnya, teksnya itu sama semua. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu sama semua sahabat, ya para ulama-ulama sebutkan konteksnya sama. Tapi ada yang tawaturnya di dalam makna. Mungkin beda-beda redaksinya, tapi maknanya sama, yaitu menetapkan adanya azab kubur. Jadi enggak benar ya kita menolak hadis-hadis ahad tentang masalah ya keyakinan atau ideologi. Sekarang kita masuk ke pembahasan siapa yang kena azab, apa yang kena azab, ruh ataukah jasad? Maka telah kita singgung sebelumnya bahwasanya yang kena azab itu ruh dan jasad. Tapi terkadang hanya ruh saja. Jadi salah pendapat yang mengatakan hanya kena badan, ruh enggak. Ruh itu yang sejatinya kena azab. Adapun badan itu followers, ngikutin aja. Ya mengikuti saja. Dan azab kubur terbagi menjadi 2. Azab kubur yang sifatnya daim. Daim itu artinya adalah ya selama-lamanya. Apa selama-lamanya ya? Enggak ada istilah lagi dia. Ada temporer, ada yang apa? Yang selama-lamanya. Kalau forever, everlasting, endless enggak itu. Itu. Ya, intinya yang selama-lamanya, yang kekal abadi. Apa? Permanen. Iya, saya pengen itu tadi, permanen. Jadi azabnya permanen dari awal masuk kubur sampai dibangkitkan kena azab terus. Dan ini adalah orang-orang kafir.
Yang kedua, azab yang munqati. Munqati itu kadang-kadang putus. Diazab, stop dulu. Nanti kena azab lagi, stop lagi. Atau stop bener ya. Jadi azabnya cuma beberapa saat saja. Ini adalah orang muslim yang pendosa. Sesuai dengan dosanya. Kalau dosanya banyak, azabnya juga banyak. Kalau dosanya sedikit, azabnya juga sedikit. Dan terkadang dia bisa terangkat gara-gara syafaat. Seperti doa, istighfar. Ada seorang misalnya lagi kena azab, tiba-tiba berhenti azabnya. Kenapa? Karena anaknya sedang mendoakan dirinya. Ada juga yang karena sedekah, anaknya atau orang bersedekah atas nama ya jenazah. Begitu juga Nabi SAW, kisah yang tadi, Nabi membelah ya dua pelepah kurma jadi dua dan ditancapkan. Dan kata Nabi SAW, semoga pelepah ini ya sejak pelepah ya ini ditancapkan itu bisa mengurangi azabnya. Tapi ini nggak bisa kita kiaskan teman-teman ke kuburan-kuburan yang lain. Kenapa? Kita suuzon. Suuzon kuburan ini sedang kena azab, iya nggak? Iya nggak? Karena Nabi meletakkan itu karena kuburan tersebut lagi diazab. Masalahnya kita tahu nggak sedang diazab ini? Enggak. Ini hal-hal yang gaib yang Allah tampakkan kepadanya, sehingga tidak benar tradisi zaman sekarang yang menanam bunga, menanam tanaman dengan niat mengurangi ya siksa. Karena ini khusus Nabi SAW, syafaat dari Nabi. Dan buktinya kejadian ini hanya sekali, kondisional. Tidak setiap ketemu kuburan tancap-tancap. Ada sahabat yang meninggal ditancap. Enggak ada riwayat yang lain, hanya ini riwayat yang ada. Ini menunjukkan bahwasanya ini sifatnya sangat sedikit sekali. Sehingga tidak bisa kita kiaskan. Lagi pula Nabi tahu ini sedang diazab. Dan Nabi ya dengan itu intinya mendoakan keduanya. Bukan hakikatnya yang tadi, tapi Nabi doa dan doanya selama ini masih belum kering. Artinya selama dia belum layu, ya Nabi tetap mendoakan dirinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja penyebab azab kubur? Kita bagi menjadi dua penyebabnya. Ada yang penyebabnya mujmalah, asbabun mujmalah, sebab-sebab yang global. Ada yang asbabun mufassalah, sebab-sebab yang terperinci. Sebab-sebab yang mujmal itu semua maksiat dan keburukan, dosa. Itu semua berakibat terhadap azab kubur, datangnya azab kubur. Jadi semua dosa apapun itu menjadi sebab datangnya azab kubur. Adapun yang terperinci dalam hadis disebutkan ada beberapa, diantaranya 7 ya. Dan kita sudah sebut 2 sebelumnya. Apa yang pertama? Adu domba. Ya, bukan domba diadu, itu bukan ya. Maksudnya adu domba tadi ya, membawa ucapan orang lain kepada orang lain untuk melakukan sebuah keburukan. Yang kedua, tidak bersuci dari buang air kecil. Yang ketiga, manjarra saubahu khuyala, yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki atau yang dikenal dengan isbal. Dalam sebuah hadis dikatakan ada orang, ya ini dengan sombong ya. Kalau nggak sombong tetap nggak boleh, tapi nggak sampai derajat ini gitu loh. Ya. Dia pakai pakaian yang pakaiannya menutupi mata kaki dan dia berjalan dengan congkak, dengan sombong di permukaan bumi. Kemudian Allah yatajaljal, Allah masukkan dia ke dalam ya bumi, tenggelamkan, benamkan, dan dia yatajaljal terus menerus terbenam. Dan siksa kubur maksudnya, terbenam. Jadi dia disiksa terbenam terus dalam bumi sampai hari kiamat. Ini menunjukkan adanya azab kubur yang daim, yang terus menerus. Ini bagi yang mengerjakannya dengan kesombongan.
Adapun bagi yang mengerjakan dengan tidak kesombongan tidak diancam dengan hadis ini, tapi hadis yang lain. Dalam hadis dikatakan ma asfala minal izar minal ka'bain minal izar fa finnar. Segala yang menutupin mata kaki ya dari pakaian bawah, bukan kaos kaki, kan kaos kaki dari bahu ke atas gitu ya. Dari atas ke bawah itu tempatnya di neraka. Meskipun ulama khilaf tentang masalah ini, jadi ulama beda pendapat tentang isbal, teman-teman ya. Jadi jangan langsung memutlakan haram, tidak. Bahkan jumhur mengatakan makruh hukum isbal. Ya, makruh itu artinya dibenci, lebih baik ditinggalkan. Satu bilang haram, amannya gimana? Tinggalkan. Kalau ada ulama beda pendapat ini makruh atau ini haram, lebih baik kita tinggalkan. Udah. Ya, dan tetap keren kok sekarang ya, ada style ya. Ini meskipun kita cingkrang, jadi cingkrang ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dari karakteristik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan wajar aneh sekarang memang. Karena beginilah Islam. Nabi prediksikan ya badal Islam menggoriban, dahulu Islam datang muncul asing. Orang punya 6-7 Tuhan, ini Muhammad bilang satu, asing Muhammad ini. Ya. Orang suka minum khamr, Muhammad haramkan, asing. Orang udah biasa berzina, Muhammad haramkan, asing. Wasayaudu ghoriban kama bada, dan kelak nanti di akhir zaman asing. Ya, lihat yang pakai cadar ya dibully, yang melihara jenggot didiskriminasi, yang cingkrang dibilang radikalis teroris, yang celananya sepaha, mantap, lanjutkan. Ya, yang pakai baju you can see, wah, diapresiasi sebagai sebuah seni dan keindahan, estetika. Ini kan ya asing artinya. Orang yang sering ke masjid dibilang awas, hati-hati, ya nanti gila. Orang yang ya nggak pernah ke masjid, ya. Kemudian orang yang sholatnya cuma Idul Fitri dan Adha, selama dia tidak ganggu orang lain dibilang orang yang baik. Iya kan? Karakteristik manusia, kacamata manusia. Orang yang soleh itu adalah orang yang nggak minum, nggak berzina, nggak main wanita, nggak nakal, nggak mabuk, udah baik. Meskipun pergi ke dukun, meskipun nggak pernah sholat, iya kan? Dalam kacamata manusia. Sehingga ini nggak benar, ya. Karena itulah yang menjadi tolak ukur adalah syariat Islam. Kemudian yang keempat, ya, sip, menyimak berarti ya. Yang keempat adalah seorang penghafal Al-Quran. Masya Allah Ustaz, masa penghafal Quran ya dia diazab dalam kuburnya, dia yang tidak mengamalkan apa yang telah dia hafal. Di malam hari dia membaca Al-Quran, menghafal Quran, di pagi hari dia tidur tanpa mengamalkan apa yang dia hafal. Kan banyak seperti ini. Ya, santri-santri yang hafal Quran tapi ibadahnya itu tidak selaras dengan apa yang dia lakukan. Dia baca al-yauma akmaltu lakum dinakum tapi dia menambah-nambah syariat Islam. Dia membaca innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam tapi dia masih ya minum-minuman. Artinya apa? Dia menghafal tapi dia tidak memahami. Dan dia tidak bisa mengamalkan karena dia nggak paham apa yang dia hafal. Yang kelima adalah seorang yang berdusta, yang membawa ucapan dusta, ucapan kebohongan, ya ucapan ya fitnah, ya dan hal-hal yang lainnya. Ya. Yang keenam adalah berzina dan yang terakhir adalah makan riba. Dan beberapa hal ini ya, jadi 4 poin yang terakhir itu disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditampakkan tentang azab kubur. Ada yang maaf ya digantung di atas sebuah kayak tungku raksasa dalam keadaan maaf tak berbusana, kata malaikat itu para pezina. Ada orang yang berenang di sungai darah.
Bukan rekreasi bersenang. Dia dari dalam tuh pengen keluar. Ketika dia udah nyampe permukaan, dilempar ikan, ya mulutnya dengan oleh batu sehingga dia masuk ke dalam lagi. Terus seperti itu. Ini pelaku akilur riba, pemakan riba. Ini termasuk azab-azab kubur yang disebutkan dalam hadis. Jadi ada 7 ya. Jadi 5 yang terakhir tadi, bukan 5 yang terakhir ya. Atau 4 yang terakhir. Ya 4 yang terakhir. Sekarang sebaliknya. Apa yang menyebabkan datangnya nikmat kubur? Sama ya, yang mujmal itu apa? Ya, yang mujmal saya mohon maaf ya, mungkin sampai jam 5 ya. Panitia mungkin ya minta waktunya sedikit ya. Sampai apa? Semua hal-hal yang merupakan kebaikan itu termasuk pendatang nikmat kubur. Salat, zakat, sedekah, baca Quran, kajian, dakwah, silaturahmi, berbakti. Ya, ini semua adalah hal-hal yang mendatangkan nikmat kubur. Tapi yang mufassalah, yang terperinci ada 3 disebut dalam sebuah hadis. Yang pertama adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang wafat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dalam sebuah hadis dia dilindungi dari azab kubur. Ini hal-hal yang bisa menghilangkan azab kubur. Tapi ulama beda pendapat tentang hadis itu, Pak. Jadi ada sebagian ulama yang melemahkan hadis tersebut tentang keutamaan yang meninggal di malam dan hari Jumat. Tapi Allah alam, kalau saya pribadi saya mengikuti ulama yang mensahihkan hadisnya, sehingga kita berhusnuzon dengan orang-orang yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat, ya dia wafat di atas kebaikan. Jadi ya dari Kamis ya. Kamis sore. Kemudian terbenam matahari. Itu startnya. Allahu Akbar, ya azan. Malam Jumat. Itu sudah malam Jumat. Nah, sampai besok Jumat, besok sholat Jumat, asar sorenya, ya Jumat sore. Ini waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Kemudian azan maghrib, ini finishnya malam Sabtu. Ya, jadi 24 jam itu adalah waktu yang kalau seandainya seorang muslim dalam sebuah hadis dikatakan kalau dia meninggal, ya maka dia dilindungi dari azab kubur. Tapi belum tentu dia itu langsung masuk neraka, masuk surga, enggak, belum tentu. Karena dalilnya hanya mengatakan dia tidak mendapat azab kubur. Bisa jadi mendapat azab api neraka. Selanjutnya adalah orang yang membaca surat Tabarok. Apa surat Tabarok? Surat Al-Mulk di awal juz 29 setiap malamnya. Jadi dia rutin membaca surah Al-Mulk. Ini diantara hal yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur ya. Kemudian kita lanjutkan tentang masalah fitnah kubur. Ya, fitnah kubur tadi dikatakan dalam usul sunnah, dikatakan umat ini akan diberikan fitnah kubur. Nah, ulama beda pendapat, hadil ummah, apakah khusus umat ini? Apakah khusus umat Nabi Muhammad SAW, sedangkan umat Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa enggak diberikan fitnah pertanyaan? Ya kan? Karena pertanyaan siapa Tuhan, siapa nabimu? Nabi Muhammad, jawabannya. Jadi mereka mengatakan ini khusus umat ini. Enggak ditanya nanti umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi sebelumnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan enggak, ini umum. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dan semua umat-umat sebelumnya juga ditanya, diberikan fitnah. Karena mereka juga harus mengimani adanya Nabi Muhammad SAW yang disebut dalam Injil dan Taurat. Dan pendapat yang ketiga yang lebih tepat, tawakuf. Apa tawakuf? Abstain. Apa abstain? Ya, no comment. Ya, ini Imam Mati gimana?
Ya. Habis baterai. Ya, jazakallahu khairan ya. Ya, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Sampai habis baterai. Sampai no comment. Ya, sampai no comment. Ini pendapat yang lebih tepat. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang jelas yang menyebutkan ini hanya untuk umat Nabi Muhammad atau tidak. Dan kita lanjutkan fitnah kubur. Fitnah itu artinya bukan ikoni maling ya, bukan itu. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Tapi fitnah itu artinya adalah keburukan dan juga diantara maknanya adalah ujian dan cobaan. Jadi kalau dibilang istri dan anak adalah fitnah, maksudnya itu ujian. Fitnatul kubur artinya ujian di dalam kubur. Dan alhamdulillah Pak, soalnya sudah bocor. 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, dan apa agamamu? Dan man nabiyuka, siapa nabimu? 3 pertanyaan ini yang harus kita jawab, yang ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Jadi Pak, tujuan kita belajar, pelajari 3 hal ini. Ma'rifatullah, pelajari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Beriman dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan asma'nya dan sifatnya. Kita beriman dengan rukun iman yang 6, pelajari. Rukun iman yang 6 ini harus diselesaikan. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari kiamat, takdir, rukun 6 ini. Khotamkan, belajar agar kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidnya. Yang kedua, madinuka, apa agamamu? Islam. Jadi tugas kita Pak, pelajari rukun Islam yang 5. Salat ya, setelah syahadat. Syahadat termasuk bagian yang pertama, syahadat konsekuensinya ya, syaratnya. Kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa dan haji. Udah belum belajar fikih haji sampai selesai? Udah belum belajar fikih zakat sampai selesai? Kan belum. Padahal sudah bocor pertanyaannya. Tinggal kita cari jawabannya. Jadi tolong teman-teman yang baru hijrah, kalian punya PR besar. Belajar tentang siapa Allah, mengenal Allah. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah satu-satunya. Dipelajari apa hak-haknya. Pelajari agama ini tentang bagaimana sholat setelah sebelumnya belajar toharoh. Apakah sholat kita ini ngasal-ngasalan, nggak ada dalilnya? Udah benar belum sholat kita? Masih ada waktu, kita ini masih muda. Apalagi ada jomblo-jomblo di sini. Jangan galau-galauan, PR kita masih banyak. Belajar tentang fikih zakat, belajar dengan fikih puasa, belajar tentang fikih haji, fikih nikah, muamalah nanti 5 ini dulu. Kecuali memang kita mau nikah atau kita sedang jual beli, kita wajib belajar fikih muamalah dan jual beli dan fikih nikah. Dan yang terakhir, yang ketiga, siapa nabimu? Belajar sejarah nabi dari A sampai Z, dari lahir sampai wafat. Kita tahunya biografinya Ronaldo, tahu dari Sporting Lisbon ke MU, ke Real Madrid, ke Juventus, Masya Allah. Hafal kita. Kita baca sejarah presiden atau sejarah orang-orang besar penemu ilmuwan, Masya Allah. Tapi ketika ditanya siapa istri Nabi, banyak di antara kita diam 1000 bahasa. Siapa anak-anak Nabi, banyak kita yang nggak tahu. Katanya pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua Nabi kita nggak kenal siapa namanya. Kisah hidup Nabi secara global saja kita nggak paham. Dari mana ke mana. Ini tugas kita teman-teman, belajar. Biar kita siap ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Alhamdulillah. Kita akan melantang, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa diniyal Islam, agamaku Islam. Wa Nabi Muhammad, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
ya istirahatlah kau dengan tenang. Ditampakkan slide surga. Ini tempat kembalimu, ini rumahmu. Kita berdoa, ya Allah, akimis saya, Allah cepat-cepat hari kiamat. Kita berdoa, ya Allah, pengen cepat-cepat hari kiamat. Kemudian datang orang yang ganteng rupanya. Kalah artis Korea. Ya, boyband BTS mah jauh. Ya. Kemudian wangi, ada orang yang ganteng tapi bau badannya, kita nggak suka. Ini udah ganteng wangi. Mana anta, siapa engkau? Wahai engkau yang membawa kebaikan, wajah yang membawa kebaikan. Alangkah indah ketika kita mendengar dia mengatakan, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu di dunia. Itu teman kita yang sejati. Teman kita sejati adalah amal, sholat kita, sedekah kita, kajian kita, majelis kita, streaming yang kita dengar, dakwah kita, bakti kita, Quran yang kita baca. Itulah sahabat kita sebenarnya. Istri mah katanya cinta mati, ketika kita meninggal dia nggak mau tidur di atas makam kita. 4 bulan 10 hari dia nikah lagi dengan laki-laki yang lebih ganteng. Anak-anak kita awalnya sedih, esok lusa dia punya ayah yang baru. Jangan khawatirkan perusahaan kita, masih banyak yang mau mengelolanya. Jangan pikirkan istri kita banyak mungkin yang mengincarnya, anak kita banyak yang ingin menafkahinya, pekerjaan kita banyak yang menginginkannya. Kajian, anak meninggal, ada ustadz lain yang menggantikan. Dunia tidak kehilangan kita. Karena itulah kalau orang paham dunia itu tidak setia, dia akan sibuk dengan sesuatu yang setia. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan amal-amal yang kita kerjakan. Itulah yang setia. Harta kita pergi, orang tua kita pergi, sehari aja sedihnya, WhatsApp penuh, innalillah innalillah. Besok waktu kembali berjalan, ya, cuman bangku kosong saja, ada yang ngisi lagi. Manusia lupa, udah jalan kayak kita kan banyak melupakan orang-orang yang sudah meninggal. Teman-teman kita yang udah meninggal jarang kita ingat sama dia. Orang tua kita yang meninggal jarang kita doakan. Kelak kita juga demikian, kita meninggal kita akan dilupakan oleh manusia. Orang udah meninggal banyak sebelum kita, orang ulama meninggal, orang besar meninggal. Kapan? Berapa hari manusia sedih? Sehari. Besok udah tenggelam dengan berita-berita yang baru. Udah selesai. Ya, ini diantara hal yang memotivasi kita untuk sibuk siapin azab kubur, bagaimana agar kita bisa terhindar darinya. Kita bersiap agar sampai kita mendapatkan nikmat kubur dan bisa menjawab pertanyaan, ya, fitnah kubur. Dan diantara dalil yang menunjukkan adanya fitnah kubur adalah surat Ibrahim ayat ke-27, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah jawaban ketika ditanya tentang 3 hal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya, dengan tanpa keraguan. Tapi itu semua butuh yang namanya perjuangan dan proses. Wa kadzalika nuthbitu munkaran wa nakiran. Kita lanjutkan bacanya sedikit lagi. Wa annahu mayatiyani ilal abdi fayas'alani al masaila thalath. Dan nanti datang, ya, ketika kita meninggal di alam kubur, datang 2 malaikat dan mendudukkan kita. Jangan tanya bagaimana mendudukkannya, Ustaz, sempit, gimana bisa duduk? Itu udah alam dunia yang kau pikirkan, ini beda alam. Ya. Kemudian ditanya tentang 3 hal. Madinuka wa man nabiyuka man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu dan siapa nabimu. Kama warada dzalika fi adadin minal ahadits fi sahihaini wa ghairihima, dan banyak terdapat dalam hadis sahih. Wal muwaffaq al mu'min yuwaffaq lis-shawab. Orang yang beriman, yang sering belajar, yang streaming terus setiap hari, yang hadir kajian, ya, kajian offline, ya. Kalau kajian online, ya, enggak masalah, ya. Tapi jangan dikabar-kabari, nanti makin lama makin ramai.
maka dia akan mengatakan lisawab, untuk hal yang benar, tepat jawabannya. Perhatikan teman-teman yang nggak belajar, yang nggak kenal dengan agamanya sendiri, yaqulu ha 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 la adri, orang kafir, orang munafik mengatakan ngeblank. Dia udah ada contekan, tapi contekannya bukan amal. Dikira cuma jawaban. Yang jawab ini adalah amal kita. Bukan, gampang lah, cuma 3 kok jawabannya. Kunci jawabannya aku pegang. Bermaksiat lah, ada kunci jawabannya aku. Bukan itu. Dia mengatakan apa? La adri, aku nggak tahu. Sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Lihat, perhatikan dia bilang apa? Aku dulu dengar manusia ngomong kayak gini, aku ikut aja. Nih taklid. Melok-melok. Jangan melok-melok kayak orang ini. Nah, aku udah tahu, aku ngomong melok-melok baik ini. Kita harus berilmu dalam beragama. Ada yang bilang ini boleh, mana dalilnya? Ini nggak boleh, mana ini haram ini. Jadi kita harus ya istilahnya ilmiah. Teman-teman, ya, kajian itu harus ilmiah. Jangan cuma dengar cuma cerita saja. Lelucon, tawa, seru saja. Tapi ada qala Allah dan qala Rasul. Ini dalilnya loh, firman Allah. Ini loh hadis Nabi SAW. Dan ini cara sahabat memahami ayat dan hadis tersebut. Tapi ada orang-orang yang dikecualikan dari fitnah kubur. Yang pertama adalah al-murabit, orang yang berjaga di area perbatasan musuh. Ini hiburan bagi para teman-teman kita yang ya mungkin sebagai anggota TNI atau yang lainnya, Polri, yang dia ditugaskan menjaga batas kita sama musuh. Itu kan bisa jadi kena tembak, tuar. Tapi di antara apa? Di antara ya keutamaannya kita dihindarkan dari saya lulus tanpa tes, nggak dites lagi. Ya, al-murabit. Yang kedua adalah asyahid fisabilillah, orang yang meninggal di medan perang. Kata Nabi SAW, cukuplah kilatan pedang yang jadi ujian bagi mereka. Gak gampang teman-teman, ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, afwan, terbalik ternyata ya. Jadi yang meninggal di malam dan hari Jumat tadi bukan dihindarkan dari siksa kubur, tapi dihindarkan dari fitnah kubur. Kebalik, dia nggak dapat pertanyaan. Jadi dia langsung mendapatkan entah itu ya nikmat atau azab. Jadi dia dihindarkan dari yang namanya apa? Yang namanya fitnah kubur. Adapun orang yang tadi dihindarkan dari azab kubur 3 orang, Mujahid, yang kedua adalah orang yang sering baca Al-Muluk, yang ketiga adalah orang yang meninggal man mata bida'il batn, orang yang meninggal karena penyakit di dalam perutnya. Ini sakit perut termasuk syahid, Pak. Mati gara-gara sakit perut. Apapun sakit yang ada dalam perut, lambung, usus dan semisalnya. Jangan gara-gara ini kamu ya sengaja imah, enggak ya. Enggak ya, intinya apa? Intinya ini terdapat dalam hadis-hadisnya yang kita enggak punya waktu yang luas untuk menyebutkan semuanya. Karena itulah teman-teman ya, saya sarankan belajar kajian Rabu sore sama Ustadz Bambang Hafizahullah. Beliau adalah kakak kelas saya, guru saya. Ya, tentang usul salasa. Karena usul salasa itu membahas tentang mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi SAW. Kalian khotamkan itu, insya Allah itu udah jadi modal untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Tapi khotam ya. Usul salasa saja kadang kita belum khotam. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa poin yang belum tersampaikan, ya saya mohon maaf. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang masalah syafaat, ya, syafaat. Dan seterusnya kita akan bahas tentang hari kiamat, tentang Dajjal dan Nabi Isa. Ini kadangnya sebagian orang seru, Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Ya, tapi kita bahas syafaat dulu. Silakan ada pertanyaan, kalau nggak ada alhamdulillah karena ada ya panitia juga mau ini. Itu langsung ditutup aja ya. Nggak ada. Ada pertanyaan? Privat tadi itu
Itu yang kena melok atau mati dalam keadaan riba? Yang mati dalam keadaan riba. Riba. Iya. Iya, saya mungkin lupa jelaskan. Maksudnya adalah orang yang meninggal ketika ribat. Jadi meninggal di perbatasan daerah musuh. Dia lagi berjaga-jaga di tapal batas itu, kemudian dia diserang, kemudian wafat. Artinya sama kayak nomor 2, ya, mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama intinya, ya. Meskipun dia tidak dalam kancah peperangan, tapi dia tetap mendapatkan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang pertama, Ustaz, bagaimana dengan orang yang mati suri? Bagaimana azab kuburnya? Syukur, Ustaz. Iya. Mati suri. Tentang mati suri ada atau tidaknya wallahu a'lam. Ya. Dan kalau mati suri itu artinya kan sebenarnya kalau dalam cara medis, mati itu kalau 3 hal mati ya. Kalau nggak salah ya. Jantung, kemudian otak, ya Anda lupa ya, atau saraf atau misalnya. Jadi kalau misalnya dia masih berfungsi salah satunya, itu belum dinamakan mati. Tidak sadar beberapa hari, dinamakan mati suri. Itu belum ketemu alam barzakh. Ya, karena ruhnya belum dicabut. Artinya memang dalam secara medis namanya mati suri, tapi itu tidak tergolong dalam mati. Ya, tinggal bangun lagi itu mungkin pingsan saja. Ya, mungkin memang sebagian kisah ya mereka ngayal-ngayal udah di surga, kemudian bukan waktunya kau kesana. Ya ada seperti itu. Wallahu alam kebenarannya. Kalaupun memang benar mati suri itu ada, itu bukan dinamakan mati yang keluarnya ruh dari jasad secara sempurna. Tidur itu mati. Mati temporer. Ya, mati kecil namanya. Karena itulah ketika kita bangun ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Kita mati tapi sebentar. Ya karena kita tidur enggak sadar, ruh kita sedang terpisah tapi pisahnya tidak secara permanen. Nah, kalau kematian yang menjadi pintu alam barzakh adalah kematian yang ruhnya pisah permanen. Itu namanya kematian. Khurujur ruh minal badan, minal jasad dengan pemisahan yang sempurna. Jadi kalau mati suri nggak termasuk dalam mati yang kita sedang bahas. Wallahu taala alam. Ya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum. Terkait hadis bahwasanya ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa ada seorang kena azab kubur, lalu Rasulullah SAW menancapkan sebuah buah kurma, lalu meringankan azab kubur orang tersebut. Apakah umat yang kebanyakan sekarang mengartikan bahwasanya menabur bunga karena tidak ada pohon yang kurma dikubur dalam meringankan azab kubur? Syukran Ustaz. Ini sudah kita bahas ya. Kita terlambat dia datang. Enggak. Ya, kita bahas tadi bahwasanya yang dipraktekkan orang sekarang memang katanya meniru hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita bilang kiasnya ma'al farik, analoginya nggak tepat. Pertama, karena Nabi itu melakukan demikian karena tahu ini sedang diazab dan pengen berkurang azabnya lah. Kalau kita naburkan misalnya dengan niat demikian, berarti kita nih suuzon kalau ini lagi diazab nih. Diazab apa aku nih? Kasihlah. Ini pertama itu. Jadi Nabi itu hanya demikian. Dan yang kedua, tidak pernah dipraktekkan oleh sahabat dan tabi'in. Dan Nabi terhadap kuburan yang lainnya. Seandainya benar perbuatan demikian, tentu para sahabat Nabi akan menanam, akan menaburkan ke kuburan sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi kepada kan banyak yang meninggal, Khadijah wafat, tak pernah ada ceritanya. Ya, putri-putri semua Nabi wafat sebelum Nabi kecuali Fatimah, putra-putra Nabi wafat ketika kecil. Banyak keluarga Nabi yang wafat, pamannya wafat, Hamzah. Tapi nggak ada kisah bahwasanya beliau menancapkan pelepah kurma ke kuburan-kuburan selain 2 kuburan yang dilewatinya tadi. Itu pun cuma lewat. Jadi nggak menyengaja, ya. Jadi nggak benar perbuatan demikian. Wallahu taala alam, ya. Cukup mungkin ya, nggak ada pertanyaan lagi. Ya, intinya kesimpulannya kita harus mengimani 3 hal
dalam alam barzah. Yang pertama adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, dan adanya fitnah kubur. Fitnah kubur adalah 3 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir tentang siapa Tuhan kita, kemudian apa agama kita, dan siapa nabi kita. Dan akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari azab kubur, berikan kita nikmat kubur, dan juga mudahkan kita untuk bisa menjawab ujian dari malaikat Munkar dan Nakir tentang fitnah kubur. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.